Kami mahasiswa dari program studi Teknik Industri Universitas Airlangga. Video ini dibuat dalam menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Organisasi dan Psikologi Industri dengan dosen pengampu Ibu Rosatyani Puspita Adiati. Kami dari kelompok 7 TIA 2 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan video kreatif ini dengan judul Strategi Organization Design and Effectiveness. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang Strategy Direction and Organizational Design. Di sini sudah ada sebuah bagan yang nantinya akan dijelaskan secara satu persatu, dan yang pertama adalah seorang CEO atau manajer perlu memahami lingkungan eksternal seperti peluang, ancaman, ketidakpastian, dan sumber daya, serta kondisi internal seperti kekuatan, kelemahan, kompetensi khas, dan gaya kepemimpinan, serta past performance dari sebuah perusahaan. Nah, berdasarkan faktor-faktor ini, manajer dapat menentukan strategic intent, yaitu arah strategis dari organisasi. Ini mencakup misi organisasi, keunggulan bersaing, dan kompetensi inti yang menjadi dasar dari semua aktivitas. Lalu, strategic intent ini nanti diterjemahkan menjadi operating goals atau tujuan operasional yang lebih spesifik, seperti kinerja keseluruhan, efisiensi sumber daya, posisi pasar, pengembangan karyawan, inovasi, dan produktivitas. Nah, agar strategi dapat berjalan efektif, manajer perlu memilih strategi dan desain organisasi yang sesuai. Strategi didefinisikan sebagai rencana untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan, sedangkan desain organisasi menyangkut tentang struktur, sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya kerja yang mendukung strategi tersebut. Untuk membantu dalam pemilihan strategi, ada beberapa model yang bisa digunakan, seperti Porter's Five Forces yang menganalisis daya saing industri dari 5 aspek, dan juga Miles and Snow Strategy Typology yang mengklasifikasikan strategi organisasi menjadi 4 tipe, yaitu prospector, defender, analyzer, dan reactor. Jika strategi dan desain dipilih dengan tepat, maka organisasi akan lebih mampu untuk mencapai tujuannya, bisa bekerja dengan efisien, serta memenuhi harapan dari stakeholders. Tadi kita sudah mengetahui apa saja strategi direction dan organization design. Dengan strategi dan desain organisasi yang selaras, organisasi dapat mencapai tujuan akhirnya atau yang biasa disebut dengan organization goal. Organization goal dapat diartikan sebagai keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada the importance of goals, yang artinya tujuan organisasi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan sebuah organisasi. Selanjutnya, dalam sebuah organisasi itu biasanya terdapat goals. Di antaranya yang pertama yaitu mission atau official goals, yang artinya tujuan ini menyampaikan nilai dan tujuan utama organisasi kepada publik maupun pihak internal. Tujuan ini membantu mengkomunikasikan nilai dan arah organisasi secara jelas. Selain itu, dapat memberi legitimasi atau pengakuan bahwa organisasi punya peran dan kontribusi yang sah dalam lingkungannya. Yang kedua, ada operating goals. Berbeda dengan official goals, operating goals lebih bersifat praktis dan operasional. Tujuan ini memberikan arah dan motivasi kerja bagi karyawan, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, serta membantu menetapkan standar kinerja yang harus dicapai. Jadi baik official goals maupun operating goals, keduanya itu saling melengkapi untuk memastikan organisasi dapat berjalan dengan efektif dan tetap sesuai arah strategisnya. Porter kompetitif strategi. Strategi ini ada dua. Yang pertama yaitu diferensiasi strategi, yang bertujuan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing sehingga konsumen mau membayar harga premium. Yang kedua yaitu low cost leadership, yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menjaga biaya tetap rendah dibandingkan pesaing. Nah, selanjutnya yaitu Miles and Snow Strategy Typology. Strategi ini dibagi menjadi 4 tipe. Tipe pertama, prospektor. Organisasi yang berorientasi pada pembelajaran, struktur yang fleksibel, terdesentralisasi, dan menghargai kreativitas. Yang kedua, yaitu defender. Organisasi yang berorientasi pada efisiensi dengan otoritas terpusat dan kontrol biaya yang ketat. Yang ketiga, analyzer. Organisasi yang menyeimbangkan efisiensi dan pembelajaran. Yang keempat, yaitu reaktor. Organisasi yang tidak memiliki pendekatan yang jelas dengan karakteristik desain yang dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu how strategy affect organization design. Strategi mempengaruhi desain organisasi dalam banyak hal. Manajer harus merancang organisasi untuk mendukung strategi kompetitif perusahaan. Strategi berdampak pada karakteristik internal organisasi seperti struktur, proses, dan sistem. Misalnya, strategi inovasi yang membutuhkan fleksibilitas, sedangkan strategi efisiensi biaya
lebih memerlukan struktur yang lebih terpusat dengan kontrol yang ketat. Poin selanjutnya ada faktor kontingensi yang mengaruhi desain organisasi. Beberapa faktor utama yang mengaruhinya antara lain, yang pertama ada lingkungan eksternal. Organisasi beroperasi dalam lingkungan yang cepat berubah, maka dibutuhkan struktur yang fleksibel. Tapi kalau lingkungannya stabil, akan lebih cocok menggunakan struktur yang formal dan birokratis. Kedua, ada faktor teknologi. Organisasi dengan proses kerja rutin akan lebih cocok dengan struktur yang terstandarisasi. Sedangkan teknologi non-rutin seperti proyek kreatif butuh lebih banyak struktur yang lebih dinamis. Yang ketiga, ada ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, maka semakin kompleks strukturnya. Ini karena dibutuhkan lebih banyak pembagian tugas, departemen, dan mekanisme organisasi. Yang terakhir, ada strategi organisasi. Organisasi yang fokus pada inovasi biasanya menggunakan struktur yang lebih luas, sedangkan yang mengejar efisiensi lebih memilih struktur yang lebih formal dan stabil. Selanjutnya, ada pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi. Ada 4 pendekatan utama yang bisa digunakan. Yang pertama, ada goal approach. Pendekatan ini menilai seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada research-based approach. Fokusnya adalah pada kemampuan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya penting. Yang ketiga, ada internal process approach. Di sini, efektivitas dilihat dari efisiensi internal, misalnya bagaimana alur komunikasi berjalan, koordinasi antar bagian, serta kepuasan kerja karyawan. 4, ada strategic constituent approach. Pendekatan ini melihat apakah organisasi berhasil mempengaruhi harapan pihak-pihak penting seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan regulator. Selanjutnya adalah tentang indikator efektivitas organisasi. Beberapa indikator yang umum digunakan adalah, yang pertama, produktivitas dan efisiensi pada kualitas produk atau layanan yang menunjukkan apakah standar organisasi tersebut sudah dipenuhi. Indikator lainnya ada kepuasan pelanggan dan karyawan, lalu tingkat inovasi dan kemampuan adaptasi, dan yang terakhir tentu saja kinerja keuangan seperti laba, pertumbuhan pendapatan, dan keberlanjutan bisnis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, efektivitas organisasi merupakan tolak ukur sejauh mana mereka mampu mencapai tujuan secara efisien. Untuk mengukur hal ini, ada 3 pendekatan strategis. 1. Resource-based approach. Ini berfokus pada kemampuan organisasi dalam memperoleh, mengembangkan, dan mengelola sumber daya. Organisasi akan dianggap efektif ketika mereka mampu menjaga keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Kedua, internal process approach. Ini menilai efisiensi dan stabilitas operasional, seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen informasi. Efektivitasnya akan terlihat dari konsistensi kualitas kerja internal. Ketiga, yaitu goal approach, fokus pada pencapaian output, produk, dan layanan. Organisasinya akan dikatakan efektif jika mampu menghasilkan output yang memenuhi standar kualitas. Namun, dalam praktiknya, terkadang organisasi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, seperti Integrated Effectiveness Model. Model ini dibuat berdasarkan Competing Value Framework yang mencoba menyeimbangkan berbagai nilai dan kepentingan dalam organisasi. Dari penggabungan tersebut, didapatkan 4 pendekatan lainnya. 1, yaitu Human Relation Emphasis. Ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan moral. Kedua adalah Open System Emphasis, fokus pada pertumbuhan dan adaptasi terhadap lingkungan eksternal. Ketiga, Internal Process Emphasis, fokus pada stabilitas dalam berkomunikasi dan mengelola informasi. Dan yang terakhir adalah Rational Goal Emphasis, berfokus pada produktivitas, efisiensi, dan pencapaian target. Selanjutnya saya akan menjelaskan effectiveness values for two organizations. Setiap organisasi memiliki nilai efektivitas yang berbeda. Misalnya perusahaan teknologi startup mungkin lebih menekankan pada fleksibilitas dan fokus eksternal untuk inovasi dan adaptasi cepat terhadap pasar. Sedangkan perusahaan manufaktur tradisional mungkin lebih menekankan pada kontrol dan efisiensi untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan biaya produksi yang rendah. Terakhir adalah essential design organisasi, yaitu desain organisasi yang efektif yang dimulai dari tujuan yang jelas seperti misi atau keunggulan kompetitif. Kemudian organisasi yang perlu memiliki strategi intent, yaitu fokus pada keunggulan uniknya. Strategi yang digunakan bisa bermacam-macam seperti diferensiasi atau efisiensi biaya, maupun tipe prospektor ataupun defender menurut Miles and Snow. Untuk mengembangkan strategi, digunakan alat bantu seperti Five Force. Adapun efektifan organisasi itu diukur dari pendekatan tujuan, sumber daya, proses internal, dan kepuasan stakeholder. Dan yang paling penting, tidak ada satu desain yang cocok untuk semua. Jadi, harus disesuaikan dengan konteks di lingkungan organisasi. Dari materi yang telah dijelaskan dari atas, kami akan membuat contoh penerapan konsep strategi desain organisasi dengan pengukuran efektivitas organisasi, yaitu kami mengangkat
studi kasus Gojek Indonesia. Pertama, latar belakang dan arah strategis. Gojek sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan on-demand dan super app, memiliki tantangan kompetitif di pasar digital. Dalam rangka mempertahankan posisinya, Gojek menetapkan strategi intent untuk meningkatkan inovasi layanan dengan menyediakan fitur-fitur baru, misalnya layanan keuangan digital, pengantaran makanan logistik, agar selalu unggul dalam segi diferensiasi. Kemudian ada efisiensi operasional, dengan mengoptimalkan teknologi dan proses internal untuk menjaga biaya tetap rendah sehingga dapat bersaing dengan pemain global. Kemudian kedua ada desain organisasi yang mendukung strategi untuk mewujudkan arah strategis Gojek, yaitu dengan dapat menerapkan desain organisasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. Struktur fleksibel dan desentralisasi, yaitu Gojek mendorong tim-tim kecil dalam cross-fungsional agar mampu bergerak cepat dalam merespon perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Model ini sejalan dengan pendekatan Miles and Snow Prospector yang mendorong perjalanan dan inovasi secara berkelanjutan. Penerapan teknologi ini yaitu dengan penggunaan sistem data analitik dan otomasi dalam operasional, yaitu mendukung efisiensi biaya sekaligus mempercepat inovasi produk. Kemudian ada kultur dan kepemimpinan, yaitu nilai-nilai inovasi, kolaborasi, dan agility yang dijadikan budaya kerja utama. Kepemimpinan yang mendorong eksperimen dan kreativitas, memastikan bahwa semua level organisasi selaras dan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada penerapan model strategi dan pengukuran efektivitas. Gojek dapat menerapkan model-model strategi dari presentasi seperti Porter Competitive Strategies dengan menggabungkan diferensiasi melalui layanan inovatif, contohnya GoPay, GoFood, ataupun Gojek Logistik, dan strategi kepemimpinan biaya melalui optimalisasi operasional, yaitu Gojek berhasil menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian ada pengukuran efektivitas organisasi, yaitu memastikan strategi berjalan optimal, yaitu Gojek dapat mengukur beberapa indikator antara lain goal approach, yaitu pencapaian target pertumbuhan penggunaan aktif, ekspansi layanan ke kota baru, atau peningkatan market share di segmen tertentu. Kemudian ada resource based approach, yaitu efisiensi pemanfaatan teknologi yang kemampuan pengolahan data besar dan inovasi produk sebagai integrasi perusahaan. Kemudian ada internal process approach, yaitu kelancaran proses operasional, integrasi sistem antar unit layanan, dan efektivitas komunitas. Kemudian ada strategi constituent approach, yaitu kepuasan pelanggan ataupun umpan balik meter driver atau merchant. Yang terakhir ada contoh skenario penerapan, yaitu misalnya pada saat terjadi lonjakan permintaan saat kampanye promo besar, Gojek dapat mengaktifkan fitur dynamic pricing dan memperkenalkan promo-promo eksklusif di dalam aplikasi untuk mendorong penggunaan. Kemudian ada koordinasi internal, yaitu menggunakan sistem real-time monitoring untuk mengatur distribusi permintaan sehingga tim operasi di lapangan dapat segera merespon tanpa terjadi overload. Kemudian adanya evaluasi kinerja untuk menggunakan analisis pasca kampanye untuk mengukur peningkatan jumlah transaksi, tingkat kepuasan pelanggan, serta efisiensi biaya personal selama periode promosi yang kemudian digunakan sebagai input untuk strategi selanjutnya. Dengan penerapan Gojek ini, Gojek dapat mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya di pasar sekaligus memastikan bahwa desain organisasinya mendukung fleksibilitas dan inovasi yang diperlukan dalam industri yang dinamis.